Tetapi kamu ini kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Untuk apa kita kuatkan hati? Untuk apa kita jangan lemah semangat? Untuk kita bisa mengikut Tuhan pencipta langit bumi segala isinya, yang maha kuasa, yang sanggup mengadakan segala perkara, mulai mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, memelihara semuanya, dan sanggup menolong sampai nanti masuk Yerusalem baru. Masih di awal dari tahun 2023 ini, bahkan baru kita lewati 5 hari, ini ke-6, besok yang ke-7. Biarlah kita semakin seperti kerinduan kita dalam nyanyian kita dibentuk oleh Tuhan kepada segala rencananya. Ini yang sangat berkenan kepada Tuhan. Inilah yang benar. Dan untuk itu juga kita akan baca firman Tuhan dalam 2 Tawari pasal 15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, sesuai kehendak Tuhan bagi kita di akhir zaman ini. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dia menekankan itu, walaupun di dalam kata-kata yang berbeda, tetapi di dalam tujuan yang sama. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Jadi Rasul Paulus juga berkata untuk kita di ujungnya akhir zaman ini, supaya kita bersemangat, jangan semangat kendor, biarlah roh kita menyala-nyala dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, dalam hidup kita kepada Tuhan. Demikian juga kehendak Tuhan kepada bangsa Israel pada saat yang sudah lalu-lalu. Di dalam 2 Tawari 15 ini, mulai 1, Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin.
Tuhan beserta dengan kamu bila kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencari Dia, Ia akan berkenan ditemui olehmu. Tapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Inilah yang harus kita perhatikan. Orang Israel pada saat itu boleh dikata casingnya itu ibarat handphone, casingnya itu, luarnya itu kelihatan bagus, tapi dalamnya sudah tidak benar. Kalau ini di dalam keagamaan, luarnya masih beragama, tapi tanpa Allah yang benar. Jadi yang disembah oleh mereka itu Allah yang bukan Allah, bukan Allah yang sesungguhnya, tanpa ajaran daripada imam. Jadi beragama suka-suka, beragama semaunya sendiri. Itu sebabnya nanti kita akan perhatikan, kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga disebut tanpa hukum. Jadi saudara-saudaraku, luarnya itu kelihatannya sangat baik, tapi dalamnya itu sudah error semua. Nah, itulah bahasa sekarang. Sehingga orang mengalami banyak kesulitan. Sebabnya saudaraku, kita memasuki 2023 ini supaya bisa tahu berkat. Tetapi kamu ini kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Untuk apa kita kuatkan hati? Untuk apa kita jangan lemah semangat? Untuk kita bisa mengikut Tuhan pencipta langit bumi segala isinya, yang maha kuasa, yang sanggup mengadakan segala perkara, mulai mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, memelihara semuanya, dan sanggup menolong sampai nanti masuk Yerusalem baru. Itu Allah yang benar, Tuhan yang benar bagi kita. Ajaran daripada imam, ajaran yang membawa kita menyatu dengan Tuhan. Ajaran yang membawa kita menyatu dengan Tuhan adalah ajaran penyucian. Bukan hanya mengenal Tuhan, ada pertolongan, ada mujizat, walaupun itu semua bagus, tetapi di dalam Yesaya 59 ayat 1 dengan 2, yang memisahkan manusia dengan Tuhan itu adalah dosa. Sebabnya kita harus menerima pengajaran dari imam, itu adalah firman yang menyucikan sampai menyempurnakan, membentuk kita seperti yang kita nyanyi, jadikan aku sesuai rencanamu. Nah, jadi supaya Tuhan ciptakan kita sampai sesuai dengan gambarnya, dengan hukumnya Tuhan. Jadi kita dalam kekristenan kita ini
sampai tidak lagi hanya melakukan kehendak kita, berjuang sejauh mana perjuangan kita untuk sesuai dengan firman Tuhan. Bagi Abraham, mulai meninggalkan Ur Kasdim, itu dia meninggalkan seluruh kekeluargaannya, seluruh adat istiadat mereka pada saat itu, seluruh kebiasaan mereka, seluruh kesenangan yang ada di situ. Dia keluar dari situ, berserah kepada Tuhan, dan untuk menerima bimbingan Tuhan sepenuh. Kepada bimbingan Tuhan sepenuh, kesanalah kita harus memiliki kekuatan hati, keteguhan, semangat yang menyala-nyala. Harus ini, saudara, berani diubah. Sebagaimana kita nyanyi, ubahlah kami Bapa, itu jangan dari hanya kata-kata. Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai seperti. Amin. Harus ke sana juga dulu, saudaraku. Di tahun 2023 ini kita arahkan hati kita ke sana, supaya kita benar-benar dalam rencana Tuhan. Jangan lemah, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan Allah yang benar, pencipta langit bumi segala isinya. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kita harus berserah sampai dibimbing. Ya, perjalanan dari Yesus, mulai dari keselamatan pengudusan dan sampai segambar dengan Yesus, kita mematikan semua keinginan yang berdosa untuk kita bisa hanya menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, semangat kita harus sampai kelihatan dalam 3 macam ibadah kita. Ibadah raya Minggu itu bagaikan pelita emas. Ibadah kita pendalaman firman ini harus ada, saudaraku, nyata. Dan ibadah penyembahan kita kepada Tuhan harus benar-benar, saudara-saudaraku. Jadi kita tidak hanya dengan kebiasaan, bukan ikut-ikutan. Semua kita belajar, baik yang bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, semua yang ada di sini, yang mendengarkan dari live sekarang dan selanjutnya dari YouTube atau yang lain-lain penyambung dari internet yang kita miliki. Saudara-saudaraku, semangat kita dalam ibadah raya Minggu
persekutuan semakin nyata, saling mengangkat, saling mendoakan, saling menopang, bukan saling membuat sakit hati, bukan saling menyakiti, bukan saling melemahkan, tapi yang kuat menopang yang lemah. Dan di dalam Galatia pasal yang ke-6 disebutkan, kita akan dengar, saya akan bacakan. Galatia pasal yang ke-6. Saudara-saudara, ini ayat 1. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudaraku, tidak menghakimi, tidak menghukum, tidak membebani. Saudara-saudaraku, tapi memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sehingga disebut dalam perikop, saling membantulah kamu. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi seseorang berarti kalau dia bisa jadi berkat. Biar itu semakin terjadi dalam ibadah kita. Jadi kuatkan hati dalam bisa menguatkan yang lain juga, menolong juga, menjadi berkat juga. Saudara-saudaraku, kalau sekarang adalah awal kita di dalam tahun 2003, ini mengawali ini harus benar-benar kita sampai masuk dalam kesungguhan. Saya perhatikan yang bersungguh-sungguh saja yang berhasil. Semua saja begitu, dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam usaha, hanya yang bersungguh-sungguh. Yang bermain-main, yang bolos-membolos, yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak bersemangat, gak bisa, saudara-saudaraku. Saya rindu kita semua harus bersemangat. Mengapa demikian? Karena di dalam awal, kalau kita tidak bersungguh-sungguh, tidak bisa menjadi pelopor, saya takutnya nanti kita nggak dapat apa-apa, saudara. Itu pengiringan dalam Tuhan. Itu sebabnya saya banyak merenung di tahun 2023 ini, harus yang bersungguh-sungguh.
Mengapa demikian? Nanti di dalam Tuhan memberi upah. Ya, karena di sini kita lihat tadi, tapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ini sangat benar. Bila kita tidak bersungguh-sungguh, nanti kita tidak dapat upah. Bahkan sangat mengerikan. Ini dalam renungan saya di tahun 2023 ini, saudaraku. Bila tidak bersungguh-sungguh, itu hanya hal yang tidak berarti, sia-sia. Di dalam Matius pasal yang ke-25, saya akan mengajak kita membaca Matius pasal yang ke-25 ini ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya diambil daripadanya. Ini, saudaraku, dan diberikan juga di dalam ayat lain, diberikan kepada yang lebih banyak. Nah, ini saudara-saudaraku, yang lebih banyak. Saya lihat internet, begitu, saudaraku. Kalau banyak didengar orang, itu kayak maju terus dia, wah, menyerang begitu, sehingga dia terus. Dia juga cepat sampai berapa ribu. Tapi kalau cuma 5, 6, malah mati sendiri. Ini hanya satu contoh, saudara. Jadi kita kalau tidak bersungguh-sungguh, sama dengan di dalam perumpamaan ini perumpamaan tentang talenta. Jadi yang mengerjakan paling banyak itu mendapat lagi lebih banyak. Tapi yang terakhir yang tidak dapat itu, yang tadinya bagiannya itu juga diambil lagi, dikasih lagi sama yang lain. Kenapa, saudara-saudaraku? Ini yang paling sedikit ini. Itu dari awal tidak bersungguh-sungguh. Itu sebabnya ibadah kita, pelayanan kita, kasih kita kepada Tuhan, mari harus hati yang menyala-nyala, harus semangat yang bergelora. Kalau itu saudara-saudaraku, dalam seumuran saya ini ada banyak tinggal duduk-duduk, tidak ada lagi apa-apa. Tapi saya rindu Tuhan. Kalaupun ini merupakan awal lagi percobaan Tuhan, saya mau maju. Karena, saudaraku, kalau dari awal kita sudah tidak maju, nanti yang bersungguh-sungguh saja yang dapat, dan yang tidak bersungguh-sungguh itu, apa yang ada daripadanya hanya diambil dan diberikan kepada yang lebih bersungguh-sungguh. Biar ini mendorong kita bersungguh-sungguh, saudaraku.
Oh, kalau kita bersungguh-sungguh cari Tuhan, nanti kita akan semakin mengalami kuasa Tuhan. Orang-orang Yehuda dan Benyamin, mereka tidak bersungguh-sungguh. Mereka asal menyembah tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, tanpa hukum. Mereka bukannya dapat berkah, malah mereka ditimpa kesesakan. Tapi saudaraku, masih ada kemurahan. Mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan Tuhan kita baik. Kalau masih hidup mau mencari Tuhan, Tuhan masih juga mau menyatakan dirinya. Itu sebabnya yang saya dalam umur saya ini, saya mau mencari Tuhan. Sejauh mana nanti Tuhan, ya terserahlah kepadanya. Tapi ini saudara-saudaraku, pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Saudara-saudaraku, ini boleh terjadi, gak apa-apa, itu boleh terjadi. Tetapi kamu ini kuatkan hatimu. Amin, saudaraku. Jangan lemah semangatmu, karena ada upahmu bagi usaha. Upah bagi orang yang sungguh-sungguh. Yang tidak bersungguh-sungguh, aturan ada upah bagi dia, dan apa yang ada padanya semua diambil. Upah tidak, yang tadinya mau ke dia itu aja diambil. Kosong, saudara-saudaraku. Jadi berlomba kita, bukan berlomba satu dengan yang lain, si asli bukan. Berlomba melakukan firman, berlomba mengasihi Tuhan, berlomba melayani dengan sungguh-sungguh, berlomba memberi hati sungguh-sungguh kepada Tuhan, sampai keinginan daging kita kalah. Baru saudara-saudaraku, Tuhan berkati kita. Ya, ada orang kadang-kadang seperti bangsa Israel ini, tadinya dia rasa enak-enak, lama-lama dia tidak sadar dia sudah tanpa Allah yang benar. Bisa begitu, saudaraku. Sama aja dengan manusia. Kalau dulu dia lagi menderita, Tuhan tolong, Tuhan tolong, ditolong oleh Tuhan, berhasil, sombong. Nah, kalau sudah sombong, ini sudah langsung berubah dari Tuhan yang benar menjadi Tuhan yang tidak benar. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya harus semakin mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sampai kita tergembala kepada firman itu. Dalam kesungguhan itu, kita juga baca juga itu Mazmur 119. Ini sama ini, saudara-saudara, ya. Mazmur 119. Ayat yang ke-10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku
aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mari saudara-saudaraku, ini harus mendalam dalam hidup kita. Dengan segenap hati, sama tadi dengan sungguh-sungguh, sama tadi juga dengan roh yang menyala-nyala. Ya, ini harus ada. Saudara, apapun dalam kehidupan kita itu, ya, dalam susah senang, kaya miskin, mari Tuhan yang kita utamakan. Dengan segenap hati mencari Tuhan. Karena susah pun mencari Tuhan, kalau kaya pun mencari Tuhan. Sebab kalau orang kaya tidak mencari Tuhan, bisa-bisa hanya sekejap mata, orang bodoh, malam ini kuambil nyawamu. Mau apa? Kepada siapa yang lagi hartamu? Tidak tahu lagi dia dikebumikan. Hartanya itu direbutin orang atau bagaimana, kemana pun jatuhnya dia nggak tahu lagi. Itu sebabnya apapun posisi kita, semua kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. 2023 ini bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi kita tidak khawatir. Bersama dengan Tuhan kita lewati semua. Kalau ada kesulitan, kematian, bisa beribu-ribu di kiri kanan kita, tapi karena Tuhan sudah bersama kita, kita hanya melihat. Mungkin sudah waktunya mereka tidak ada lagi kesempatan. Itu sebabnya bagi kita, di mana kita masih mendengarkan firman, itu kesempatan untuk datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Malam hari ini kita mau datang dengan sungguh-sungguh kepadanya.